Shalom, selamat pagi. Apa kabar semua? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik dan melewati pandemi COVID-19 ini dengan penuh semangat. Ya, karena Tuhan beserta dengan kita. Dimanapun kamu berada pada saat ini, terima kasih karena setia mengikuti setiap ibadah online yang kita buat sepanjang minggu yang lalu dan juga pada hari ini. Oke, sebelum kita memulakan ibadah online kita, mari kita buka ibadah ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau baik buat kami Bapa. Terima kasih Tuhan karena Bapa Engkau begitu luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau Tuhan mendengar setiap doa kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau senantiasa mencukupi, melengkapi kami Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan, kami tidak mampu jika kami di luar Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, jika kami di dalam Engkau Tuhan, kami mampu melewati setiap masalah kami Tuhan. Kami mampu melewati setiap pergumulan kami Tuhan. Kami mampu melewati setiap apapun kekhawatiran yang kami hadapi ya Bapa di surgawi. Tuhan, kami tahu Tuhan pada saat ini Bapa, kami sangat khawatir Tuhan dengan keadaan sekitar kami, sekeliling kami Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan, setiap kami dikuatkan, dikuatkan ataupun diberikan Tuhan satu lagi kesempatan atau diberikan Tuhan kekuatan menghadapi hari-hari yang sukar untuk kami Bapa surgawi. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa karena Engkau baik, karena Engkau setia bersama dengan kami Tuhan. Tiada yang kami mampu andalkan Tuhan melainkan Engkau Tuhan. Bapa di surga, sebelum kami memulakan ibadah ini Bapa, kami menyerahkan pribadi kami dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan membuka mata pikiran kami Tuhan, hati kami Tuhan tertumpu kepada Engkau. Biarlah apa yang kami terima, apa yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan, kami terapkan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami lakukan setiap perintah-Mu Tuhan, kami lakukan firman-Mu, dan kami senantiasa mengingati setiap ayat-ayat firman-Mu Bapa surgawi. Oh haleluya Tuhan, biarlah kami senantiasa Tuhan berpegang teguh kepada Engkau Tuhan. Biarlah kami senantiasa Tuhan bersandar setia kepada Engkau Tuhan. Biarpun dalam kegawatan yang begitu membuatkan kami khawatir Tuhan, semua itu Tuhan tidak ada apa-apa melainkan Engkau Tuhan yang memberikan kami kekuatan Bapa, melainkan Engkau Tuhan yang memberikan kami damai sukacita Tuhan. Walaupun kami dalam keadaan yang sedih Tuhan, keadaan yang tidak ada apa-apa lagi Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Engkau ada mendengar dan Engkau ada melihat kami ya Bapa surgawi, mencukupi kami ya Bapa di surgawi. Oh haleluya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, saya juga mau berdoa bagi anak-anak Tuhan yang melayani Engkau Tuhan pada hari ini. Lebih-lebih lagi Tuhan yang memberitakan, anak-Mu yang memberitakan Injil pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, Engkau campur tangan dalam kehidupan dia Tuhan. Apapun dia perkatakan Tuhan, biarlah itu semua keluar daripada mulut-Mu ya Bapa surgawi. Oh haleluya Yesus Kristus, terpujilah Engkau Tuhan. Saya juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan. Biar kiranya mereka berada jauh ataupun dekat Tuhan, saya percaya Engkau campur tangan dalam kehidupan mereka ya Bapa. Dan Engkau Tuhan memberkati mereka. Jangan biarkan kami Tuhan senantiasa bergumul dalam kekhawatiran kami Tuhan, tetapi lepaskan kami daripada semua itu Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya Yesus Kristus, kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Terima kasih dan selamat beribadah semua. Bye. Jangan lupa SOP dimanapun kamu berada. Jangan lupa SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Oke? Bye. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan
dirangkanku, ku bersuka sebab dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh dia dirangkanku, ku bersuka sebab dia dirangkanku. Oh, dia dirangkanku, oh dia dirangkanku, ku bersuka sebab dia dirangkanku. Ku bersuka sebab dia dirangkanku. Ku bersuka sebab dia dirangkanku. Pertolonganmu
Hai, salam semua dan selamat pagi kepada semua jemaat SIV Victorious. Sekali lagi kita berjumpa di dalam ibadah online kita pada minggu ini. Minggu ini adalah minggu yang kedua untuk kita minggu yang ketiga untuk kita bersama-sama di dalam tema kita, dan minggu hadapan kita akan belajar di dalam topik baru namun tema yang sama. Namun sebelum kita teruskan pembelajaran kita, mari kita reverse regulasi balik apa yang kita pelajar. Minggu lepas kita belajar tentang satu pembacaan di dalam firman Tuhan yang dipetik dari Ibrani ayat 11 ayat 1 hingga 3 yang menyatakan bahwa iman itu ada 3 esensi, yaitu yang pertama adalah sebagai dasar, yang kedua adalah sebagai bukti, dan iman juga membuatkan kita mengerti. Bagaimana harus kita menjadikan iman itu sebagai suatu dasar yang kokoh di dalam hidup kita, supaya kita terus berjalan teguh di dalam pengharapan, berjalan teguh di dalam iman kita, dan menjadikan firman Tuhan sebagai fondasi di dalam kehidupan kita sehari-harian. Nah, sebelum itu mari kita berdoa dahulu sebelum kita meneruskan pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu Tuhan yang melayani kami Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan yang memberikan kami kekuatan pada hari ini ya Bapa, memampukan kami untuk melalui satu hari lagi ya Bapa. Namun kami ingin menyerahkan kekuatan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa, dan biar Engkau Tuhan yang terus memperbaharui kami dalam setiap waktu. Pada hari ini kami mau belajar dengan lebih mendalam lagi Tuhan untuk hidup terus di dalam iman ya Bapa. Iman bagaimana yang harus menjadi dasar, iman bagaimana yang boleh menjadi bukti bagi kami ya Bapa, untuk kami terus mengandalkan kekuatan kami di dalam Engkau ya Tuhan. Berikan kami Tuhan pendengaran yang peka Tuhan, urapi pendengaran kami, berikan kami hati yang mau belajar ya Tuhan, dan siap untuk membangun kebenaran-Mu di dalam hidup setiap pribadi kami ya Bapa. Pimpin hamba-Mu ini Tuhan agar menjadi alat rencana-Mu Tuhan di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Hamba menyerahkan setiap ruangan waktu ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa, dan Engkau berbicara dan setiap pribadi kami Tuhan yang mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Tuhan kami menyerahkan doa ini di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, minggu ini kita akan belajar tentang bagaimana iman menjadi dasar dan bukti. Oke, bagaimana iman menjadi dasar dan bukti. Namun sebelum itu mari kita terus kepada satu pembacaan di dalam firman Tuhan yang diambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat 19. 2 Timotius pasal 2 ayat 19. Nah, mari kita membacakan firman Tuhan ini. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan, mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Mari kita ulang balik. Tetapi dasar yang diletakkan oleh Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan, mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Iman bukan sebagai suatu yang menjadi sandaran, ataupun iman bukan hanya satu agama. Iman juga bukan hanya percaya kepada Tuhan. Karena orang beriman ataupun orang beragama sekalipun, sekiranya mereka tidak beriman pun tidak membawa kepada pengertian bagaimana iman itu menjadi suatu dasar yang kukuh di dalam pengertian kita. Nah, di dalam pembacaan firman Tuhan pada hari ini, iman yang dinyatakan itu adalah bersandar pada Tuhan sepenuhnya, bersandar kepada Tuhan sepenuhnya. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan siapa yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Bagaimana kita harus meneruskan kehidupan sekiranya kita tidak mengandalkan Tuhan seterusnya di dalam kehidupan kita. Saya diingatkan kembali dengan satu keadaan maupun suatu situasi yang berkata, oh tidak Pak, kalau kami walaupun kami tidak seagama, namun kami sama iman, ataupun bercinta karena tidak seiman.
bercinta karena kita seagama. Nah, itu membawa pengertian bahwa satu hal yang Tuhan tekankan di dalam firman Tuhan ini, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, yaitu kita adalah milik Kristus. Dan sekiranya kita mengenal siapanya, setiap orang yang menyebutkan nama Yesus hendaklah meninggalkan kejahatan. Beriman artinya hidup sepenuhnya bersandar kepada Tuhan, sehingga apapun yang Tuhan larang harus kita tinggalkan, dan apapun yang Tuhan perintahkan harus kita jalankan, dan apapun yang Tuhan janjikan itu harus kita percaya di dalam hidup pribadi kita. Iman membawa kepada pengertian tentang apa yang harus kita andalkan, yaitu Yesus Kristus yang harus kita percaya, dan kita sandarkan kekuatan kita di dalam Tuhan. Saya sangat diberkati di dalam kehidupan saya secara pribadi. Pada waktu yang sulit, pada waktu yang lalu, pada waktu ibu saya sakit, Tuhan menunjukkan imannya yang sangat teguh dan mendorong saya secara pribadi. Walaupun dia akan menghadapi sesuatu hal yang mungkin tidak memberikan pengharapan, suatu hal yang mustahil, Tuhan mengingatkan suatu hal ini, bahwa Tuhan adalah sandaran yang terutama, yang memberikan kekuatan kepada kita. Yang perkara yang pertama yang kita pelajari di dalam firman Tuhan ini adalah iman yang bersandar kepada Tuhan. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan sekiranya kita menyebut nama Tuhan, dan kita harus tahu apa yang tidak harus kita perbuat. Nah, hal yang kedua yang Tuhan sampaikan di sini adalah iman yang didasarkan pada kemauan belajar ataupun kesiapan untuk diajar. Saya ulangi lagi. Iman yang menjadi dasar dan bukti kepada kita adalah iman yang mahu belajar dan kesiapan untuk diajar. Di dalam Mazmur 90 ayat 12, di dalam Mazmur 90 ayat 12 yang dikatakan demikian, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Iman yang dapat menjadi dasar dan bukti adalah iman yang mahu belajar dan kesiapan untuk diajar. Nah, suatu hal yang ditekankan di sini adalah belajar, discipleship, pembelajaran. Apa yang dikatakan menjadi musuh utama di dalam hal pembelajaran adalah malas. Itu satu hal ataupun satu musuh yang utama di dalam kemauan belajar. Yang kedua, musuh utama yang belajar ataupun musuh utama untuk kita selalu kemauan belajar adalah merasa diri tahu ataupun sok-sok tahu, yang dibilangkan di dalam bahasa Indonesia, semua tahu. Yang masalahnya ya, hal ini saya tahu karena saya sudah melaluinya. Perkara itu saya sudah mengerti karena saya sudah melaluinya. Dan perasaan yang sudah tahu akan menghalang kita di dalam keinginan kita untuk mau belajar ataupun mau ditegur. Semua hal yang diketahui menjadi halangan kita untuk mau mengetahui hal yang tidak akan kita pernah tahu. Kalau kita perhatikan di dalam Mazmur 90 ayat 12 ini, sesungguhnya adalah kalimat doa. Doa siapa? Ya, doa Musa. Siapa Musa? Dia adalah pemimpin yang besar. Tetapi coba kita lihat di dalam isi doanya, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Musa merayu kepada Roh Kudus yang menjadikan puisinya yang bermazmur, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Bahwa dia tahu bahwa di dalam kondisinya, di dalam tubuh manusia, selagi dia berada di dalam jasad yang manusia, yang mempunyai keinginan, dia tahu akan ada sesuatu yang akan menghalangnya sebagai manusia untuk mau belajar. Dan dia mengungkapkan doa ini kepada
yang menjadi mazmur pujian di dalam hidupnya. Ajarlah kami menghitung-hitung hari kami. Jadi iman boleh didasarkan pada kemahuan belajar dan kesiapan untuk diajar. Kerana kemauan untuk belajar dan kesiapan untuk diajar itu akan memberikan kita peluang untuk membaiki diri sendiri. Sebab kita sangat percaya bahawa iman mendorong kita selalu untuk mau belajar. Discipleship, pembelajaran firman Tuhan. Bahkan ada yang mengatakan bagaimana harus belajar. Bahkan ada yang mengatakan di manakah kita harus belajar? Apakah pada waktu SMY sahaja? Maupun pada waktu kita menghadiri khotbah ataupun seminar sahaja kita harus belajar? Ataupun hanya menunggu undangan daripada seminar konferensi yang besar untuk belajar? Kita tidak dibatasi waktu untuk belajar. Saya suka tentang suatu kalimat yang ada pada waktu di sekolah menengah. Waktu saya belajar di waktu sekolah menengah, dan saya belajar di sekolah Katolik. Saya belajar di missionary school yang lokasinya di Sarikaya, Sarawak. Dan saya sangat suka dengan tagline sekolah ini. Non scholae sed vitae, di dalam bahasa Latin bermaksud education is for life. Belajar adalah untuk hidup. Dan untuk hidup kita harus belajar dan mau diajar. Karena dalam setiap situasi kita, pada waktu tahap umur kita, harus mendapatkan sesuatu untuk kita belajar. Firman Tuhan pada hari ini, dan dalam firman Tuhan juga mengatakan ada waktunya kita harus memakan makanan keras. Dan memang ada waktu permulaannya kita harus makan makanan yang lembut. Dan saya percaya dalam iman kita pada hari ini, kita harus mempertimbangkan kedua-duanya. Tetapi kiranya kita sudah mengenal siapa Tuhan dan siapa Tuhan di dalam hidup kita, dan kita bertobat, seharusnya kita mendapatkan makanan yang lebih keras untuk kita terus bertumbuh. Dan untuk kita harus mau belajar dan diajar. Coba kita renungkan untuk apakah kita mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu. Yang pastinya kita harus belajar. Ada banyak orang mengenal gereja sebagai tempat pelayanan. Ada banyak orang mengenal gereja sebagai tempat bertemu dengan saudara. Ya, hari-hari ini kita bertemu dengan saudara, tetapi kita bertemu secara online. Ada banyak orang mengenal gereja sebagai tempat meluah, berdoa, memuji dan menyembah. Tetapi tidak ramai orang belajar tentang gereja, bahwa gereja juga adalah tempat belajar. Belajar firman Tuhan setiap hari. Bagaimana kita meresponi setiap kebenaran firman Tuhan setiap hari, tentang apa yang dibicarakan, tentang apa yang disampaikan oleh gembala sidang ataupun hamba Tuhan, tentang apa yang disampaikan oleh pemimpin. Dan intinya pada hari ini, apakah yang kita harus belajar? Apakah hal yang kita telah belajari dalam kehidupan kita? Karena itulah gereja adalah tempat kita belajar. Belajar berdoa, belajar memuji Tuhan, belajar menyembah Tuhan, belajarkan firman Tuhan, belajarkan bagaimana mengenal seorang pribadi, mengenal orang lain sesama. Dan itulah tempat belajar yang sangat utuh. Pada waktu Yesus bergaul sesama orang percaya ataupun melayani di bumi, dia pada waktu itu dipanggil sebagai seorang guru. Kenapa dia harus dipanggil sebagai seorang guru? Dan para pengikutnya dipanggil sebagai murid. Karena dia telah memberi sesuatu
yang berharga untuk setiap pribadi yang berada mengenal Dia dan percaya. Sesuatu yang harus umat manusia pada hari ini, orang yang percaya pada hari ini, ambil, mengerti, dan pelajari, nikmati semuanya. Ada beberapa musuh belajar. Yang pertama adalah malas, seperti yang saya bicarakan sebelum ini. Yang kedua, musuh belajar adalah merasakan sok tahu ataupun perasaan yang sudah tahu, dan ini akan menghalang kita secara pribadi. Dan berhati-hati ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan mengetahui, merasakan sudah tahu semuanya. Berhati-hatilah, karena suatu waktu kita tidak akan mengerti kenapa firman Tuhan itu berbicara. Dan kita menjadikan itu adalah sebagai suatu kebiasaan, namun di dalam hidup kita tidak mampu menyerapkan firman Tuhan. Yang ketiga adalah keras kepala. Musuh belajar yang keras kepala. Walaupun sudah tahu kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan, tetapi tetap juga tidak menjalankan kebenaran firman Tuhan itu. Nah, berhati-hatilah pada waktu kebenarannya. Kembalilah kepada firman Tuhan dan belajarlah dalam setiap waktu. Dalam hal yang ketiga, selain dari kemampuan belajar maupun diajar, perkara yang ketiga, kita harus memiliki iman yang aktif dan mengerti. Kenapa harus kita mengerti iman yang aktif dan mengerti? Di dalam Yakobus, mari kita bacakan di dalam Yakobus. Demikian juga halnya, Yakobus pasal 2 ayat 17, Yakobus pasal 2 ayat 17 hingga 18. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, bagaimana iman itu pada hakikatnya akan mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Satu hal yang harus dipelajari di dalam hidup kita, kalau kita harus mengerti bahwa iman itu harus aktif, dan kita harus mengerti bahwa iman itu adalah suatu hal yang harus dimengertikan. Iman harus terlihat aktif dan dimengertikan di dalam ada 4 hal. Yang pertama, iman boleh dilihat dari sukacita. Ini berbicara tentang walaupun di dalam kesulitan, di dalam pandemik COVID-19 ataupun pada waktu kita mengalami kesulitan di dalam pergumulan hidup kita masih mampu untuk mengerti ataupun kita masih mampu untuk merasakan sukacita. Dan itulah iman yang boleh dilihat daripada sukacita. Dan sekiranya kita tidak mengalami hal-hal dan waktu kesulitan kita tidak dapat bersyukur, hanya dapat bersyukur dalam waktu kesenangan, iman itu sudah mati. Bagaimana kita melihat? Nah, satu kondisinya di sini. Pada waktu kita sulit dan kita tidak mendapat ataupun tidak memiliki apapun, uang pun ataupun duit, dan pada waktu kita merasakan kesulitan itu menghibit tekanan hidup kita akan merasa marah, kita akan merasa kecewa. Kenapa hidup saya begini? Kenapa harus saya melalui hal ini sedemikian? Tetapi pada waktu iman berbicara di dalam hati kita, yang kita memiliki iman yang aktif di dalam kehidupan kita masih mampu tersenyum. Tuhan mencukupkan segala sesuatu. Saya sangat bersukacita pada waktu ini. Saya tidak mengalami kesulitan yang melainkan kesulitan keluar dari rumah. Namun saya rasakan Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu sangat sempurna di dalam hidup saya. Hidup yang diberikan Tuhan pada hari ini dalam hidup saya sangat sempurna. Saya mampu merasakan dan melalui kesulitan yang pada hari ini yang saya alami. Tidak mengenal itu kesulitan di dalam apapun yang saya alami, maupun situasi kondisi pada saat ini,
maupun apa yang alami saya pada saat ini, tetapi saya mampu katakan, saya mengucapkan syukur kepada Tuhan karena kesempatan ini aku akan mengingatkanmu setiap waktu. Nah, pada waktu kesenangan saya hampir takut kalau kiranya kesenangan itu akan melenyapkan ataupun menenggelamkan iman saya. Itu harus saya takuti. Nah, hal yang kedua, bagaimana iman itu adalah iman yang aktif. Iman bisa dilihat daripada perkataan. Perkataan yang harus membangun, perkataan yang harus mendorong, itu adalah perkataan daripada orang yang beriman. Iman yang masih aktif di dalam hidupnya. Pada saat orang bertanya bagaimana kondisi pada hari ini, dia mampu mendorong setiap sesamanya, memberikan kekuatan kepada sesamanya pada hari ini. Nah, itu adalah iman yang dilihat dari perkataan. Sedangkan perkataan yang tiada didasarkan dengan iman, perkataan itu sangat menyakitkan hati. Seperti perkataan yang sulit dimengerti. Contohnya, perkataan yang sakit ataupun perkataan yang menyakitkan hati. Itu adalah iman yang sudah mati. Bagaimana iman yang aktif? Dia adalah menjadi pendorong, dia akan menjadi penguat kepada teman-temannya pada waktu ketika berduka cita. Dan iman itu adalah iman yang aktif. Dan hal yang ketiga, iman bisa dilihat dari pandangan kita mengenai uang. Kalau saya bertanya, bagaimana iman pada hari ini? Mengatakan hal itu, ia sangat relevan pada situasi pada hari ini. Bagi orang yang tidak beriman, prinsip hidup adalah my money is my God. Duit itu adalah Tuhan. Uang saya adalah Allah saya. Sedangkan orang beriman yang meyakini bahwa Tuhan pasti mencukupkan segala sesuatu dan segala keperluan di dalam hidupnya. Demi uang, seseorang yang tidak beriman rela melakukan apa saja seperti mencuri, seperti membunuh, merompak, dan itu menjadikan uang sebagai iman mereka ataupun Allah mereka secara pribadi. Waktu saya mengalami kesulitan maupun mengalami persiapan di dalam perkawinan saya pada waktu yang lalu, saya sangat bersukacita, sangat bersyukur kepada Tuhan. Walaupun keadaan yang tidak begitu sempurna, tetapi Tuhan mempercukupkan segala sesuatu. Karena satu hal yang saya andalkan adalah saya mengandalkan kekuatan di dalam Tuhan. Nah, pada waktu saya merayakan perayaan itu, ataupun pada waktu saya merayakan acara perkawinan itu, pada waktu itu PKP yang pertama, dan tidak harus menjalankan majelis perkawinan. Dan pada saat itu harus membatalkan acara. Dan tetapi dengan rasa bersyukur kami mengadakan acara itu secara kecilan saja bersama dengan keluarga kecil di satu rumah saja, dan ada orang yang ada di dalam sekitar itu saja yang sudah hadir beberapa hari sebelum acara. Nah, kami menjalankan hari itu sederhana. Dan apa yang dibelanjakan itu kurang daripada apa yang kami telah kumpulkan, dan malah ada banyak berkat yang menjadi pulangan kepada kami, yang kembali kepada kami. Dan itulah yang Tuhan, dan itulah iman, dan itulah pernyataan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami secara pribadi. Dan saya sangat bersyukur karena iman yang mampu dilihat melalui sukacita, iman yang mampu dilihat daripada perkataan itu, iman yang mampu dilihat daripada tanggapan kami tentang hal itu, situasi itu. Yang keempat, iman bisa dibukti lewat daripada keputusan-keputusan yang kita ambil. Bagaimana kita harus mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin maupun di dalam sebagai seorang gembala sidang. Keputusan untuk mengambil keputusan itu adalah suatu hal yang sangat
realistik, suatu hal yang sangat mungkin mencabar bagi kita untuk mengambil keputusan yang begini, keputusan E ataupun keputusan B. Tetapi jika seorang yang beriman, dia mampu mengambil keputusan itu tanpa ada seorang yang tersandung, maupun mengambil keputusan itu tidak menyakitkan orang lain, maupun bila mengambil keputusan itu tidak ada keputusan yang mampu menang sendiri, maupun yang mengambil keputusan itu mungkin tidak akan yang memberikan kepahitan kepada orang lain. Dan keputusan itu yang jelas, pertama, keputusan itu akan menjadikan sukacita kepada kita, sukacita kepada setiap orang yang berada di situ. Dan itulah iman di dalam mengambil keputusan. Dan dibuktikan, iman dapat dibuktikan dari keputusan yang diambil oleh setiap pemimpin untuk gereja, keputusan yang diambil oleh setiap hamba-hamba Tuhan untuk community, keputusan yang diambil oleh setiap suami kepada dalam keluarganya, keputusan yang diambil oleh setiap sebagai seorang istri untuk keluarganya, keputusan diambil sebagai seorang anak yang tunduk dan hormat kepada orang tuanya. Dan itulah iman yang boleh dilihat melalui keputusan-keputusan yang diambil. Hal yang keempat, bagaimana iman itu menjadi dasar dan bukti adalah melalui iman yang tulus dan murni. Mari kita bacakan di dalam firman Tuhan ini yang diambil di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 15. 1 Timotius pasal 1 ayat 15. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati, yang suci dari hati nurani, yang murni dan dari iman yang tulus ikhlas. Jangan sampai kita beriman hanya demi menunjukkan orang lain bahwa kita hidup suci ataupun hidup yang lebih murni daripada iman mereka. Iman-iman yang tidak bercampur dengan ambisi pribadi, iman yang memiliki motivasi dan baik dan benar sehingga kita dapat melihat nama Tuhan dipermuliakan. Itulah iman yang tulus dan murni. Pada waktu saya menanggapi satu situasi, yaitu situasi SOP, Standard of Procedure, yang dikemukakan, yang soalan yang dikemukakan oleh gereja-gereja pada hari ini. Bagaimana hal itu menjadi tantangan ataupun bagaimana hal itu menjadi suatu yang agak mencabar untuk orang lain mengerti bagaimana situasi itu. Nah, saya betul-betul memohon hikmat dan berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, saya katakan dengan suatu gereja yang bertanya, kenapa SOP yang demikian ditetapkan dan SOP yang demikian ditetapkan, tetapi yang demikian boleh dilakukan. Dan saya katakan begini, dan pada waktu itu Tuhan berbicara dengan saya, katakan dengan bijaksana dengan saya, dan saya memberitahu dan menyampaikan hal demikian, dia mengerti. Dan pada saat itu, waktu kami berdiskusi di dalam satu grup yang saya tidak perlu sebut di dalam khotbah ini, satu grup, dan setiap hamba-hamba Tuhan ini mampu mengerti apa yang saya sampaikan, dan mereka menyokong dan mereka mendorong dan mereka sangat rasa diberkati. Kenapa hal itu demikian? Karena suatu hal yang tulus, suatu hal yang murni, bila kita sampaikan kepada jemaat kita maupun kepada orang yang memerlukan pertanggungjawaban, pasti harus mengenal dan mengerti hal itu, dan mereka dapat menerima itu karena Roh Kudus Tuhan yang berbicara. Dan iman itu adalah tulus dan murni, dan itu iman yang aktif yang boleh kita dapat lihat di dalam kehidupan. Suatu hal yang boleh disampaikan untuk orang lain pada waktu orang bertanya, memerlukan pertanggungjawaban, dan kita menyerahkan dan kita menjawabkan hal itu dengan tulus dan murni, itu mencerminkan kepribadian kita. Mungkin ada banyak situasi yang mungkin memberikan kita kesukaran untuk menjawab
membuatkan hati kita panas. Sudah saya bagi tahu lagi, mau pun tanya lagi. Sudah saya ulang berapa kali, mau pun tanya lagi. Tidak paham-pahamkah? Bagaimana hal itu akan menjadi suatu batu sandungan kepada orang lain. Dan pada waktu kita berbicara dengan tulus dan murni, pada waktu orang memerlukan pertanggungjawaban dengan kita akan menjadi berkat. Dan itulah iman aktif yang dikatakan di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 5. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul di dalam hati, dari hati yang suci dan hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Hal yang kelima, namun sebelum itu, mari kita terus, saya ingin mengingatkan satu firman Tuhan lagi. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat 5, ini adalah berbicara tentang hal yang kelima, iman yang menyadari posisi dan status. Yakobus pasal 2 ayat 5, dengarkanlah hai saudara-saudaraku yang ku kasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini menjadi kaya dalam iman dan menjadi waris kerajaan telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Dalam segala hal kita harus bersyukur. Kita harus tahu bahwa kita ada sebagaimana yang kita telah ada karena Tuhan. Kita harus menjadi orang yang tahu diri. Di dalam poin yang kelima ini, iman yang menyadari posisi dan status ini berbicara tentang bagaimana kita sentiasa tahu keadaan kita. Bagaimana kita harus tahu tentang posisi kita pada hari ini. Tadinya kita miskin, namun sekarangnya kita kaya. Sebagaimana yang dikatakan firman Tuhan dalam Alkitab, menjadi kaya di dalam iman, artinya iman yang menyadari posisi dan status kita. Di mana status kita yang tadinya adalah hamba dan sekarang kita adalah sebagai anak raja. Kita diangkat sebagai menjadi anak raja. Status ahli waris kerajaan surga, artinya kita harus melekat kepada Tuhan. Kita harus menjadi terus orang yang mengenal diri bahwa saya harus memerlukan Tuhan. Saya memerlukan Tuhan. Pada waktu harus kita mengenal bahwa Tuhan, saya memerlukan Engkau, dan Tuhan tahu bahwa kita mengenal sebagai orang di mana tempat kita harus bersandar. Daripada segi kesimpulan ini, harus saya katakan, jangan sampai kita beriman hanya menunjuk kepada orang lain, tetapi bahwa hidup kita lebih suci daripada hidup mereka. Satu hal, dalam segala hal yang kita harus bersyukur, dan kita harus tahu bagaimana bahwa kita sebagaimana kita ada itu karena Tuhan. Kita harus menjadi orang yang tahu diri. Ada 5 hal yang menerangkan bagaimana iman itu menjadi dasar dan bukti. Yang pertama, kita belajar tentang iman yang bersandar kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita belajar tentang iman yang mahu, ada iman yang memiliki kemauan untuk belajar dan diajar. Yang ketiga, iman aktif dan mengerti, bukan iman yang mati. Yang keempat, iman yang tulus dan murni, tidak bercampur dengan ambisi pribadi. Dan yang kelima dan yang terakhir, iman yang menyadari posisi status kita sebagai siapa, anak siapa. Sebagai penutup, hendak saya menyampaikan satu hal yang penting pada kita. Biarlah hidup setiap kita di dalam iman. Sebab selama kita hidup di dalam iman, kita membangun kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Sehingga saudara menerima berkat iman di dalam kehidupan pribadi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucapkan syukur atas pembelajaran yang telah Engkau berikan kepada kami. Bagaimana iman itu menjadi dasar dan bukti bagi kami.
Biar kami terus mengandalkan kehidupan kami Tuhan di dalam kekuatan-Mu Tuhan. Biar kami terus belajar dan mau diajar dalam situasi maupun firman-Mu melewat daripada orang yang ada di sekeliling kami. Siapapun itu, maupun anak kecil, maupun orang yang dewasa, maupun orang tua kami ya Bapa. Berikan kami hati yang mau siap untuk dibentuk, siap untuk diajar. Dan biar kami terus membentuk dan membangun di dalam iman kami yang tulus dan murni Tuhan. Mengambil nasihat dan biar perkataan kami Tuhan membangun setiap pribadi-pribadi yang memerlukan pertanggungjawaban kami maupun dorongan pada waktu mereka mengalami kesulitan, pergumulan Tuhan. Dan biar kami Tuhan memiliki iman yang menyedarkan kami Tuhan akan status dan posisi kami. Pada waktu kami memerlukan Tuhan, maupun pada waktu kami bersuka cita, maupun waktu kami berduka cita, kami mau terus belajar tentang kondisi kami harus bersandar penuh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar lagi Tuhan kami melalui hidup-hidup kami secara pribadi Tuhan. Dimanapun kami pada hari ini Tuhan, hamba mau berdoa Tuhan, biar kami terus mendapat kekuatan, damai dan sejahtera dari-Mu ya Bapa. Biar hidup kami terus mengandalkan kekuatan-Mu ya Bapa. Dan pada waktu minggu ini Tuhan, kami akan melakukan pekerjaan kami Tuhan, biar Engkau terus memberikan hikmat dan pertolongan. Dan pada waktu saat ini Tuhan, kami mau berdoa juga Tuhan akan COVID-19 ini Tuhan, pandemik ini Tuhan. Engkau melindungi setiap anak-anak-Mu yang mengandalkan-Mu. Kiranya berkat Engkau melimpah di dalam hidup kami, dan kami mampu berjalan, dan kami berjalan terus di dalam pengharapan yang telah Engkau berikan di dalam kami. Janji-Mu yang kami akan percaya, dan kuasa-Mu Tuhan yang kami rasakan Tuhan. Dan biar iman kami terus tetap bertumbuh. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati semua.